Ini adalah series ketiga. Ini hanya ayat yang aku ambil, tapi sebenarnya ada beberapa ayat yang akan kita buka. Nah, ini dari 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan. Kalau minggu lalu Pupu membagikan dari seri 2 dari pertobatan, itu kan diawali dengan penyesalan versus pertobatan. Kita sepertinya mempertanyakan kembali kepada hati kita setiap segala dosa-dosa yang kita sudah lakukan itu, apakah kita hanya menyesal atau memang bertobat. Karena bukan suatu hal yang mudah. Kalau kemarin Pupu bilang itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa kalau manusia daging kita itu berbalik 180 derajat ya, kembali kepada apa yang Allah mau. Karena ya natur daging kita itu dari Adam dan Hawa adalah berbuat dosa. Nah, pagi ini di series ketiga sepertinya menyambung gitu ya. Series kedua yang Pupu bawakan, tapi memang ini nggak ada janjian ya. Lebih ingin mengulik lebih dalam bahwasanya tuh pertobatan bukan hanya tentang merasa menyesal gitu. Tapi ada 3 aspek penting lah, kalau aku bilang ada 3 poin penting dari pertobatan ini yang melibatkan 3 aspek penting ini ya. Yang pertama adalah keputusan. Nah, tanpa keputusan untuk bertobat ya pertobatan hanya menjadi sebuah keinginan ya. Buat keinginan, terus kerinduan, atau apa yang kita sebut hanya niat semata gitu. Alah, niat aja lah, tapi tidak pernah terwujud. Nah, kedua adalah komitmen. Kalau sudah memutuskan untuk bertobat kan harus ada tekad bulat di dalam hati. Komit untuk tidak melakukannya lagi. Terus yang poin yang ketiga, mungkin banyak poin di dalam pertobatan ini, begitu banyak aspek penting di dalam pertobatan, tapi aku di sini hanya mengambil 3. Yang terakhir adalah ketaatan. Bagaimana seorang bisa dikatakan bertobat kalau dia itu tidak pernah taat. Jadi contohnya kalau orang yang dikatakan taat pajak kan, kalau dia sudah melaporkan bukti potong pajak penghasilannya, istilahnya lapor SPT. Makanya orang dikatakan taat pajak karena setiap tahun rutin. Kalau kita mulai dari yang pertama adalah keputusan. Keputusan ini kalau kita lihat bahwa setiap hari ya kita dihadapkan dengan pilihan dan harus memutuskan. Istilahnya pilihan pertama bangun pagi, ikut before breakfast atau skip, itu aja udah termasuk pilihan. Dan kita memutuskan untuk join di dalam before breakfast, pasti ada pilihan lalu ada keputusan. Terus pilihan lagi untuk sarapan atau intermittent fasting, itu pilihan ya. Kita memilih untuk sarapan atau kita memilih untuk intermittent fasting, nanti kita tutup fasting kita nanti jam 12. Atau habis setelah pas mau tutup intermittent fasting kita dihadapkan lagi pilihan mau makan nasi atau makan apa. Penuh dengan pilihan. Ya hidup harus memilih dan harus memutuskan. Yang nomor pertama ya memang keputusan. Relate kepada pertobatan. Kita setuju dulu ya bahwa pertobatan itu bukan hanya bukan hanya menyesal gitu, bukan hanya mengaku di mulut aja, tetapi kita memerlukan keputusan yang sadar gitu untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Orang yang memutuskan dengan tidak sadar itu mungkin dalam keadaan tanda kutip mabok gitu. Istilahnya orang harus 100% sadar. Orang mabuk itu tidak 100% sadar walaupun bisa berkomunikasi. Makanya banyak kalau di TV-TV, di drama Korea, orang yang mabuk besoknya itu dia tidak ingat gitu. Berarti kan apa yang dia lakukan saat itu dalam keadaan tidak sadar. Tapi pertobatan itu, kalau aku boleh bilang ini adalah memerlukan keputusan. Dan keputusan ini adalah tanggung jawab kita untuk memilih. Nah, pertobatan ini adalah tanggung jawab kita. Firman Tuhan juga mengingatkan hal itu. Yuk kita buka dari Ulangan 30 ayat 19 sampai 20.
Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita hal ini untuk memilih gitu. Memilih, memutuskan secara sadar. Tuhan berkata ya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi Tuhan menempatkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk di hadapan kita. Diperhadapkan pilihannya yang benar dan salah gitu. Bukan yang baik dan yang salah. Memang layernya harusnya mungkin orang dunia akan memilih yang baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus memilih yang benar. Karena belum tentu baik itu benar. Tapi benar itu mendatangkan kebaikan. Benar menurut kebenaran firman adalah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Istilahnya pilihan ini pilihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini sudah jelas, mau pilih hidup atau kematian, mau pilih berkat ataupun kutuk gitu. Tuhan itu memberikan kita kebebasan memilih dengan tanggung jawab. Makanya selalu ku bilang lagi bahwa Allah se-fair itu, bahwa apa yang kita putuskan itu selalu ada konsekuensi dari segala keputusan. Makanya di sini aku tulis pertobatan memerlukan keputusan yang sadar, karena kita harus secara sadar memilih dengan tanggung jawab untuk bertobat, berbalik, mengakui dosa, berbalik kepada Tuhan. Jadi tidak sebuah hanya penyesalan, tapi sebuah keputusan yang sadar. Kalau Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19a, karena itu sadarlah. Pertama jadi harus apa? Sadar dulu. Kita harus mengerti bahwa kita penuh dengan kesalahan, ya kan ya. Kemarin kan 2 minggu berturut-turut manusia itu rentan dari kesalahan, selalu berbuat kesalahan, selalu naturnya adalah berbuat dosa. Jadi kita harus sadar. Setiap keputusan yang kita ambil pertobatan itu harus sadar dan bertobat gitu. Pertobatan dimulai dengan kesadaran diri. Pertobatan dimulai dengan memutuskan bahwa kita menyadari dosa, kita menyadari kesalahan, dan kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dosa ini ya. Nah, yang sekali lagi aku terus dengungkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Hanya dosa yang dapat memisahkan kita. Kemiskinan, keterpurukan, kekecewaan, sakit. Itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Penganiayaan, hanya dosa gitu. Nah, tanpa keputusan yang sadar ini, ya udah, pertobatan kita itu hanya omong kosong. Kita harus memutuskan gitu. Keputusan ini kan besar banget ya, karena kita meninggalkan gaya hidup kita. Kalau Pupu bilang dari coba-coba jadinya lifestyle gitu. Dari tadinya jatuh dalam dosa sekali, akhirnya karena kita tidak sadar, kita tidak mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, menjadi gaya hidup kita. Nah, kita harus memutuskan secara sadar untuk meninggalkan cara hidup yang lama, terus memilih hidup yang berkenan, memilih untuk meninggalkan dosa yang terus-menerus mengikat kita gitu, dosa yang terasa seperti keluarga ya, tanda kutip gitu. Kalau istilah kita didatangi gitu ya, tamu keluarga kita, ya kita merasa familiar karena itu keluarga kita. Istilahnya kalau ada orang asing datang, kita langsung kayak protect diri gitu kan. Nah, dosa itu adalah sesuatu yang asing, istilahnya dia bukan bagian dari kerajaan sorga. Jadi kita harus meninggalkan segala sesuatu yang asing, yang bahkan bukan menjadi gaya hidup kerajaan sorga. Walaupun meskipun terasa nyaman di daging. Ini adalah keputusan yang sadar, keputusan yang harus didasari dengan kesadaran. Memilih untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Jadi kalau ada beberapa note yang di sini, kalau aku tulis ya, pertobatan dimulai dengan yang kedua, pertobatan dimulai dengan kesadaran dan diikuti tindakan yang nyata. Jadi kalau penyesalan tanpa ada tindakan, itu bukan pertobatan. Sekali lagi, itu hanya penyesalan. Dan pertobatan bukan sekadar emosi, bukan saja penyesalan, tapi
kita sadar bahwa kita memilih jalan Tuhan. Kita sadar kita harus kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kita sadar kita harus sungguh-sungguh lagi sehingga kita akan mengalami perubahan. Saat kita sadar, kita berbalik 180 derajat kembali kepada jalannya Tuhan, kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Yang dimulai dengan pengakuan dosa, ya kan? Saling mengaku dosamu. Jadi keputusan ini sangat penting, didasari bahwa sesungguhnya kita manusia berdosa, kok kita dihadapkan kepada kehidupan dan kematian, kita dihadapkan kepada berkat dan kutuk, kita dihadapkan kepada hidup di dunia apa mau kekekalan, mau kerajaan surga. Mari putuskan dengan sadar untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, untuk bertobat dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita, tidak hanya menyesal, tapi melakukan tindakan-tindakan itu, yaitu ya udah tinggalin dosa yang familiar. Dosa yang familiar artinya dosa yang kita terus-menerus ada di dalamnya. Dosa yang kita terbelenggu di dalamnya. Jadi kita tidak lagi menjadi tawanan dosa. Ini adalah sebuah keputusan. Yang kedua, pertobatan itu nggak hanya berhenti saat kita memutuskan untuk kembali kepada jalannya Tuhan, ya, untuk kembali kepada kebenaran dan meninggalkan dosa, ya, meninggalkan. Tapi setelah kita memutuskan dengan sadar, kita menyadari dosa-dosa kita, memutuskan untuk menuju kepada Tuhan, Tuhan juga mau kita membuat janji loh sama Dia. Nah, jadi dalam kehidupan kita kan tadi kita tidak rentan dari sebuah kesalahan. Ada kesalahan yang mungkin kita buat berulang-ulang, ya enggak? Ada kesalahan itu terus gitu. Terus kita putuskan untuk mungkin minta maaf sama pasangan kita atau minta maaf sama anak kita memutuskan untuk meminta maaf kepada kita. Kita berjanji kepada orang yang kita sakiti gitu, bahwa kita akan berubah lebih baik lagi gitu, bahwa kita akan belajar untuk improve diri kita. Yang mendengarnya bagaimana? Nanti pada saat berantem lagi kita akan ngomong gitu. Lah katanya kamu udah janji, kamu janji gitu. Itu kan manusia kita. Kita menuntut janjinya gitu loh. Lah katanya janji. Kamu katanya janji mau berubah. Mana? Itu manusia dengan manusia. Bayangkan saat kita memutuskan dengan sadar, ya kita mau bertobat, Tuhan, aku nih emosian ya Tuhan, aku pengen berubah Tuhan. Harus ada komitmen. Komitmen ini yang aku tulis di sini. Pertobatan menuntut janji di hadapan Tuhan dan menghidupi janji itu setiap hari. Pertobatan itu menuntut sebuah janji kepada Tuhan, sebuah komitmen. Berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau meninggalkan dosa-dosa ini Tuhan. Aku berjanji, aku mau tinggalkan dan aku mau melangkah. Secara daging kita tidak bisa memenuhi janji kita. Karena dosa yang mengikat kita itu apa ya? Dia itu seperti menarik kembali gitu loh. Seperti menggoda lagi gitu loh. Setiap kali kita belajar untuk komit gitu ya. Nggak mau lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi iblis dengan segala macam caranya akan berusaha untuk tarik kita kembali. Makanya memang kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kebutuhan akan Tuhan itu dengan sadar kita harus bilang bahwa kita butuh Tuhan. Sama seperti Yosua, dia berjanji gitu. Dia berkomitmen. Bodoh amat yang lain, tapi aku dan seisi rumahku aku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pertobatan ini yang memutuskan ini kan pribadi kita. Tetapi juga dalam memutuskan ada semua komitmen yang secara sadar gitu kita buat di hadapan Tuhan. Komitmen ini yang membuat kita tuh bisa berjalan gitu loh. Bisa berjalan di tracknya Tuhan. Karena kita melakukan pilihan ini ya, memutuskan ini untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan itu setiap hari. Jadi komitmen kita itu harus ada setiap hari. Kita nggak bakal bisa karena natur kita adalah natur berbuat dosa. Jadi kita perlu apa? Penyerahan total. Kita harus terus menghidupi janji pertobatan kita. Kita harus terus menghidupi istilahnya apa yang sudah kita bilang sama Tuhan. Firman Tuhan bilang,
di Roma 12. Kita buka bersama-sama. Ini adalah sebuah mungkin menurut aku bagaimana kita mempertahankan komitmen kita di hadapan Tuhan. Saat kita sudah berkata tidak kepada emosi ya, saat kita sudah berkata tidak kepada pornografi, saat kita sudah berkata tidak kepada kebohongan, saat kita sudah berkata tidak kepada apapun dosa yang bagi kita dahulu sepertinya familiar, kita harus menyerahkan kehidupan kita secara total sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena kita nggak akan bisa memegang komitmen itu sendiri dengan daging kita. Kita memerlukan penyerahan total, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya di dalam pikiran. Karena kan dosa itu kan banyak, dia datang dari segala indera spiritual kita. Kalau pernah membaca devotion itu spiritual senses. Kita adalah apa yang kita lihat, kita adalah apa yang kita dengar, kita adalah apa yang kita pikirkan, kita adalah apa yang kita banyak macam. Jadi kita harus membiarkan diri kita tuh sepenuhnya menyerahkan total di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, karena dosa ini kan seperti mengaum-ngaum kan di sekeliling kita, hendak mencaplok kita lah, menunggu-nunggu kejatuhan kita. Iblis itu tuh menunggu-nunggu celah gitu. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita secara total, dia akan masuk dan menerka, bahkan lebih parah dari kondisinya kemarin. Sebelumnya, gitu kan, firman Tuhan bilang kan, pada saat sudah kita mengaku dosa, bertobat, keadaan hati kita itu bersih, seperti sebuah rumah yang dibersihkan. Gitu. Saat kita jatuh lagi, istilahnya kita membuka celah buat iblis, nah dia panggil kan teman-temannya, dia porak-porandakan, bahkan lebih parah dari kondisi sebelumnya. Ini kita butuh penyerahan total. Dan yang ketiga itu adalah, kalau kulihat step yang ketiga, bahwa komitmen itu membutuhkan disiplin rohani. Mana ada orang yang mau didisiplin, daging itu tidak akan enak. Sejak dari kecil ya manusia itu sudah diajarkan untuk disiplin gitu. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, pasti ada pendisiplinan, seperti masuk kantor jam segini, masuk kerja jam segini, istirahat jam segini, terus kalau cuti harus submit cutinya, nggak asal main libur aja. Istilahnya semuanya itu ada disiplinnya. Lah, begitu juga dengan spiritual kita, begitu juga dengan hal rohani kita. Segala sesuatu tuh komitmen kita itu dibangun berdasarkan ya udah, kita harus punya disiplin rohani. Lukas 9 ayat 23. Ini adalah part di mana orang ingin masuk surga tapi tidak mau melakukan hal ini. Tapi ini adalah paket menurut aku. Paket ikut Tuhan dapat ini. Nah, orang kan tidak mau paket yang tidak enak. Maunya yang kemarin aku sudah bilang gitu kan, maunya muda itu foya-foya, melakukan segala sesuatunya, istilahnya tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Tapi nggak bisa saat kita bilang bahwa saat kita memutuskan mengikuti Yesus, ini adalah bagian yang harus kita ambil. Ini adalah bagian yang harus kita bawa seumur hidup kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Kristus kan berarti harus punya komitmen. Berarti juga harus hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam pertobatan setiap hari. Berarti bukan dalam momen-momen tertentu, momen Natalan, momen Paskah, momen perjamuan kudus, momen melayani. Itu hanya sebuah momen ya menurut aku. Berkomitmen, bertobat, tapi untuk sebuah momen. Tapi firman Tuhan bilang bahwa mengikut Kristus yang menyangkal diri setiap hari. Menyangkal diri, menahan ego. Siapa yang kuat menahan ego? Manusia itu kan besi, menajamkan besi di dalam kehidupan rumah tangga ya, kakak beradik, suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Itu menahan ego adalah sesuatu contoh yang simpel lah. Bagaimana kita mau menyalipkan ego kita gitu. Bukan karena kita istilahnya paling tua atau kita yang paling berhak bisa berbicara. Gitu. Menyangkal diri sendiri akhirnya tidak kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan lama. Daging itu pasti merindukan sebuah kenikmatan. Tapi yang namanya memikul salib setiap hari, ya kita harus menghadapi tantangan itu. Jadi tidak hanya kita saja yang
Maksudnya di seluruh dunia orang-orang percaya itu menghadapi tantangan ini setiap hari. Jadi jangan merasa diri paling kasihan, enggak. Setiap orang yang ikut Kristus itu mengalami hal ini. Jadi mengikut Kristus itu juga harus komitmen yang konsisten. Jadi tidak hanya istilahnya kita memerlukan Kristus dalam segala season. Kita ngomong kayak begitu loh, setiap musim hidup kita nyanyi bahkan. Tuhan, Kau ada di dalam setiap musimku. Itu kita mengakui bahwa Yesus itu berada di dalam setiap musim kita. Tapi kita tidak pernah atau mungkin jarang membawa Yesus di dalam setiap season hidup kita gitu. Dalam setiap musim ada part-part di mana Yesus tidak ada gitu. Dulu saya berpikir bahwa waktu bekerja di lapangan gitu, kayaknya harus ada Kristus di lapangan ini supaya selamat gitu. Supaya karena kan di lapangan itu rentan kecelakaan gitu. Begitu banyak barang-barang berat gitu. Dan itu di luar dari darat gitu. Kalau menuju ke darat harus pakai chopper lah, harus pakai helikopter atau pakai boat gitu. Jadi benar-benar harus kusuk kalau di lapangan gitu. Harus kehadiran Tuhan itu di segala musim itu sama gitu. Kuasanya sama. Hanya kita aja yang selalu menteri Tuhan itu di sini 10%, di sana 20%, di sini 30%, di sini 100%. Karena saya harus presentasi besok, karena saya harus ada tes, karena saya harus ada tugas luar, karena saya harus ini, karena saya harus itu. Di sini kita mau review lagi komitmen kita di dalam pertobatan. Apakah kita memegang teguh, apakah kita terus ingkar dengan janjinya. Kita aja muak dengan orang yang suka mengingkari janji gitu. Muak apalagi Tuhan. Yuk kita renew lagi komitmen kita. Kita lihat lagi apakah kita sering jatuh kembali di dosa yang sama. Apakah kita dosa yang lama mungkin sudah selesai gitu. Terus kita punya dosa baru lagi. Maksudnya tanda kutip kita punya sesuatu yang familiar lagi mungkin yang belum diselesaikan. Kita harus menyelidiki hati kita sebenarnya sih. Setiap hari gitu. Bagian-bagian mana yang kita belum selesaikan. Bagian-bagian mana yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Dosa-dosa mana, mungkin dosa-dosa sepele ya, dosa-dosa yang mungkin tidak seberat dosa perzinahan, dosa membunuh, dosa pengkhianatan, mungkin tidak seberat itu, tapi yang namanya dosa ya dosa. Yang terakhir, ketaatan. Kalau aku tulis di sini, pertobatan tanpa ketaatan hanyalah niat. Ketaatan menjadikannya hidup. Jadi pertobatan tidak berhenti pada sebuah keputusan atau komitmen. Pertobatan itu membutuhkan ketaatan. Ini hal yang menurut aku sangat susah ikut Tuhan. Sangat susah. Ikut Tuhan, mengikuti kebenaran firman aja ya, tanpa touch dosa aja itu sudah susah. Apalagi kalau kita disuruh taat sama Tuhan, istilahnya untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Itu sungguh kalau bukan Tuhan ya, kalau menurutku ya, kalau bukan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang menjadi penolong kita, wah susah banget rasanya taat. Kalau tidak ada ketaatan itu, pertobatan itu menurut aku hanya sebuah kalau mau dibilang niat aja tapi baik gitu. Udah titik. Dah niat baik aja tapi nggak pernah kelihatan dalam kehidupan kita. Nih, kayak gini contohnya. Orang ada yang pacarannya lama ya. Kalau ditanya, gimana nih pacarannya udah lama nih? Iya, ada kok. Ada, kita mau menuju pernikahan. Niat mereka baik, maksudnya menuju pernikahan. Tapi di dalam kehidupan mereka, dalam proses selama mereka pacaran itu nggak ada persiapan dirinya. Nggak ada yang mempersiapkan diri masing-masing bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Allah sebagai pasangan yang baik gitu ya, apa yang berkenan gitu di hadapan Allah. Itu kan nanti mau menuju BPN aja, bimbingan pranikah, tapi ternyata enggak loh. Pada saat kita punya niat itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan. Terus nggak punya pikiran untuk menabung, having fun terus, nggak ada pembicaraan yang berbobot untuk pernikahan, tuh nggak ada di dalam hubungan mereka. Taruhlah seperti ini, pacarannya lama, ini bisa dikatakan apa? Niat baik aja, kan nanti ujungnya, terus nanti kita dengar ujung-ujungnya apa? Putus.
nggak cocok. Karena nggak mempersiapkan diri. Namanya sebuah pernikahan harus siap kan, besi menajamkan besi setiap hari. Ada mengerti karakter satu sama lain gitu. Di ujungnya bilang nggak cocok. Ini bisa dikatakan niat baik yang berujung hanya sebuah niat. Kayak orang ingin bertobat, orang bilang aku ingin bertobat Tuhan, aku punya komit, tapi tidak mau diatur oleh firman. Itu pertobatannya seperti apa? Jadi bagi dia udah tobat, tapi dia tidak mau diatur oleh firman. Orang bertobat itu buahnya adalah ketaatan. Orang yang bertobat nih, contoh orang dia, Tuhan aku tidak mau berzina lagi, aku tidak mau masuk lagi di dalam perzinahan. Tapi firman Tuhan mengaturnya itu seperti apa? Kalau kamu tidak mau masuk di dalam perzinahan, ya, hindari pergaulan-pergaulan yang men-trigger kamu. Kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Itu firman Tuhan loh. 2, kamu harus hidup di dalam kehidupan, di dalam kebenaran firman. Karena firman itu adalah terang, ya kan, bagi kakimu. Tapi nggak pernah baca firman. Jadi kalau orang ingin bertobat nggak mau diatur firman, itu pertobatannya macam apa? Pertobatan seperti apa? Karena buah dari pertobatan adalah ketaatan. Ketaatan dan penundukan diri. Aku udah sering sharing ya bahwa dosaku adalah dosa temperamental ya. Teman-teman di sini kan pernah satu pelayanan dengan aku ya. Teman-teman lihat di atas mimbar melayani, istilahnya orang bilang banyak yang memuji aku gitu. Tapi aku masih hidup di dalam dosa temperamental aku. Dan ini kan saksi hidupnya Pupu ya. Dosa temperamental aku keluar yang dari mulut, yang bisa membunuh karakter. Menurut aku parah gitu. Sampai akhirnya aku di satu titik ya, aku tuh merasa kayak gue melayani tapi gue lakukan ulang hal ini gitu. Menyakiti, ulang gitu. Bertobat, bilangnya bertobat gitu. Tapi tidak mau tunduk gitu dalam kebenaran firman. Kan tunduknya apa? Pikiran perasaanmu ditawan sama Kristus. Jadi Kristus berkuasa atas hidupku. Tapi aku gak mau taat untuk hal itu. Aku pengen mengeluarkan pikiranku gitu, pikiran-pikiran yang kalau misalnya sedang ini yang tahu dosaku ini kan Pupu ya, istilah yang hidup sama aku kan dari ya mau hampir 20 tahun gitu. Misalnya dari pacaran hampir 5 tahun, terus mau pernikahan 15 tahun. Istilahnya dia yang awal-awal tahu banget bagaimana aku dengan temperamen. Aku bertobat, aku punya komitmen gitu. Tapi aku tidak mau menundukkan diriku gitu di dalam kebenaran firman. Di sini Yohanes bilang, Tuhan tuh ngomong pada saat itu, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku melayani di atas mimbar gitu, tapi aku masih melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang tahu gitu. Tapi suamiku tahu. Aku tidak mau menundukkan diriku, aku nggak mau taat loh. Aku ini pertobatan macam apa aku sendiri sama diri aku sendiri. Akhirnya aku belajar untuk taat, belajar menundukkan pikiranku, perasaanku. Pikiranku sangat liar, istilahnya bisa menyudutkan orang sampai istilahnya dia tidak bisa. Padahal yang kita sudutkan itu tuh, apa ya kalau mau bilang, itu sesuatu yang kita buat di dalam pikiran kita, direkayasa di dalam pikiran kita. Jadi kita kesalahannya A, tapi kita bisa memikirkan bahwa dia akan melakukan A+3, A+4, bahkan ke B gitu. Itu kan pikiran-pikiran liar. Jadi aku berkata, Tuhan aku mau taat, aku mau menundukkan pikiran dan perasaan. Jadi saat ini aku bukan tidak mempercayai perasaanku tidak dominan. Pikiran-pikiran yang menurut aku nggak penting itu bisa ke-delete sama aku. Istilahnya ini nggak penting, jadi aku skip gitu. Hal ini yang menurut orang lain itu mungkin bisa bermasalah, menurut aku dulu bermasalah banget ini, penting banget ini sekarang udah skip. Aku merasakan bahwa buah pertobatan, aku merasakan sendiri ya. Buah pertobatanku pertama diriku sendiri ya, baru orang lain sekitar.
Aku merasakan aku tidak cepat marah. Hal kecil aku bisa tahu ini tidak penting, ini penting. Aku belajar bahwa ketaatan adalah bukti cinta aku sama Tuhan gitu. Pertobatan itu menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena saat orang jatuh cinta, apapun yang kita lakukan ingin sekali menyenangkan hatinya. Apapun itu. Ini kalau jatuh cinta dalam in terms of positif ya. Kita ingin berbuat yang terbaik gitu. Untuk orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayang. Untuk anak gitu ya, kita akan istilah kerja untuk anak gitu. Kita akan berusaha bangun pagi menyiapkan ibu-ibu di luar sana. Kita akan berusaha untuk sarapan segala macam untuk bapak-bapak mungkin berusaha untuk bagaimana menyenangkan istri. Istilahnya ayo jalan, ayo makan bareng. Walaupun cuma makan bakso atau makan bakmi. Karena kita mau menyenangkan hatinya. Nah, sekali lagi sudah memutuskan, memilih, kemudian berkomitmen, jangan lupa ketaatan ini penting. Nah, yang poin kedua yang warna biru ini yang tadi aku bilang, orang yang bertobat, dia tidak lagi mementingkan haknya, melainkan yang terutama adalah kehendak Allah. Coba di Matius 7 ayat 21. Ini adalah ayat yang membuat kita selalu mengintrospeksi diri kita. Apakah aku adalah salah satu orang di Matius 7 ayat 21? Jangan terintimidasi dengan ayat ini. Jangan merasa bahwa istilahnya jangan-jangan gue. Ya itu bagus. Tapi kalau setiap hari harus kita terintimidasi akan ayat ini, menurut aku jangan ya. Karena ayat ini sebenarnya adalah ayat yang menuntun kita gitu. Untuk kita selalu lihat bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Bapa. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Matius 7 ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama. Orang yang bertobat itu tidak lagi mementingkan haknya, dia tidak lagi mementingkan dagingnya gitu. Istilahnya, waduh kayaknya susah banget menekan ego gitu. Kan saya juga punya perasaan Tuhan. Orang yang bertobat dia tidak lagi mementingkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan gitu. Tapi mengutamakan apa yang Allah mau, kehendaknya gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang penting. Karena pertobatan itu istilahnya tidak semudah yang kita presentasikan lah di sini. Atau minggu 1, 2, 3 kita presentasikan. Kita masing-masing punya pertobatan kita masing-masing. Kita masing-masing punya pergumulan dosa-dosa kita masing-masing. Nah saat kita sudah bertobat, ini hal yang paling penting adalah kita tidak lagi mementingkan apa yang enak menurut kita gitu. Tapi apa yang memang Allah mau. Jadi kita harus mengubah kan istilahnya perilaku lama kita. Ya kan? Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Walaupun itu menyakiti ego kita ya, walaupun menyakiti daging kita. Ini yang harus kita lakukan. Dan pertobatan itu tidak pernah lepas dari hati yang setia dan konsisten. Kan saat orang mencintai pasangannya, dia pasti setia. Orang yang mengasihi pasangannya, dia pasti setia. Nah, ketaatan itu karena kita mengasihi Allah. Ketaatan itu dibutuhkan hati yang setia. Taat bukan hal-hal yang istilahnya hal-hal yang menurut kita bisa kita taati gitu. Ini kayaknya bisa nih. Part ini gue bisa taat. Part ini kayak susah banget Tuhan ya. Udah ampunlah Tuhan. Kan kita sering kali kan kayak begitu ya, kayak istilahnya bernego gitu. Part ini nggak bisa Tuhan. Susah banget taatnya gitu. Susah banget mengasihi orang, istilahnya ini kan dosa kebencian ya. Dosa kebencian, walaupun orang itu salah loh. Istilahnya kalau manusia dunia bilang itu dibenci loh. Patut dimurkai, istilahnya ini hukum dunia. Tapi Tuhan bilang kasihilah. Ketaatan itu perlu hati yang setia. Setia melakukan kebenaran firman, setia melakukan apa yang Tuhan mau dan konsisten ya. Konsisten sekali lagi yang tadi aku bilang, disiplin rohani. Taat itu perlu konsisten. Enggak hanya pada saat kita kuat,
kita berapi-api di dalam kegerakan Tuhan, lalu kita taat. Lalu ada musim di mana kita biasa aja, dalam pelayanan sepertinya biasa aja. Terus kita mulai tidak setia sama Tuhan, kita mulai tidak konsisten. Tidak, tapi hati yang setia dan konsisten adalah seumur hidup kita. Bagaimana ya caranya? Ya sama seperti kayak orang bangun pagi lah, kan latihan. Bangun pagi itu kan latihan. Bangun pagi, sama seperti orang mau hidup sehat lah. Gitu lagi lah, balik lagi aja lah. Sama seperti orang mau berbadan ideal lah. Punya konsistensi, punya kesetiaan dengan menu-menunya gitu. Kalau istilahnya mau pengen muka mulus cakep lah, berarti setiap malam harus ada setia untuk beresin muka supaya istilahnya nggak ada kotoran-kotoran. Konsisten terus setiap malam begitu. Ada sesuatu harga yang harus dibayar lah untuk masuk kepada apa yang Tuhan mau. Ya, 3 hal ini aja yang aku mau bagikan.